Saya akan bertanya tentang orang Kristen yang memahami salib itu seperti apa, dan orang Kristen yang tidak memahami salib itu seperti apa. Karena kebanyakan kita sebagai orang Kristen hanya mengenal kepada Yesusnya saja, tetapi tidak mengenal kepada salibnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Estina. Itu memang benar ya, banyak orang, tapi mungkin saya lebih koreksi sedikit lagi Bu ya. Banyak orang Kristen tidak mengenal Kristus dan tidak mengenal salib. Itu yang paling banyak. Yang paling banyak orang Kristen itu tidak mengenal Kristus, tidak mengenal salib. Itu paling banyak. Paling banyak itu di dunia ini ya. Pernah ada satu survei Bu ya. Itu diambil dari kitab Lukas. Saya kasih contoh nih Lukas nih ya. Percobaan apa ya? Yang percobaan. Lukas berapa tuh yang Yesus dicobai? Yang Yesus dicobai itu Lukas berapa ya? Matius 4. Matius 4. Matius 4 berapa? Matius 4 ayat yang ke Yang ini katanya nih. Nah ini Matius 4 ayat 9 ya. Matius 4 ayat 9 ya. Jadi pernah dulu orang adakan survei ditaruh di WA. Dan dia menulis begini. Barang siapa yang setuju katakan amin. Maka dia menuliskan ini Matius 4 ayat 9 bunyinya begini. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya. Katakan amin yang setuju. Semua itu tahu nggak? 89% orang menjawabnya apa? Amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Dia hanya melihat ayat 9-nya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dia jawab, amin, aku menyembah engkau Tuhan, maka semuanya diberikan kepadaku. Begitu selesai surveinya dijawab sama orang, hei, itu ayat 9 itu iblis yang ngomong, bukan Tuhan, tahu nggak? Ya, orang baru sadar, oh, itu iblis yang ngomong ya? Iya dong, baca dong dari ayat 8-nya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, jadi iblis yang berkata, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Baca ayat 8-nya main hajar saja. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Nah, jadi banyak orang yang bahkan tidak mengenal Kristus, atau tidak mengenal firman. Jadi benar. Nah, soal mengenal Kristus kita sudah bahas selama berapa minggu ini. Demikian juga mengenai salib. Kita mulai bicara soal salib itu minggu lalu sebenarnya. Saat apa itu penyaliban? Proses salib itu seperti apa? Tidak ujuk-ujuk orang disalib, tapi ada proses penderitaannya dulu. Ya, susah dan sebagainya. Dan kenapa Yesus harus mengalami ya baik penyiksaan fisik maupun jiwa? Dia ditangkap, dia disiksa segala macam, lalu diintimidasi, diancam, dimarahi, diolok-olok, direndahkan, sampai akhirnya dibawa ke tempat penyaliban, melewati rakyat banyak. Ya, rakyat banyak juga ikut menyiksa tubuhnya dan ikut juga merendahkan dia, mengintimidasi dia, mengejek dia, merendahkan dia sampai dia disalib. Kenapa proses itu? Itulah proses penyaliban. Sudah belajar itu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya semua proses itu yang seharusnya kita tanggung. Karena menurut hukum Taurat yang kita akan bahas nanti setelah topik ini selesai, karena banyak orang tidak mengenal juga soal proses penyaliban. Jadi Bu, nanti akan saya jawab secara detail pada saat kita membicarakan topik baru ya, setelah topik dipanggil dipilih ini. Kenapa Yesus harus menderita? Kenapa Yesus harus sebagai manusia? Karena menurut Taurat itu banyak ayatnya, orang berdosa tidak langsung mati, Bu. Orang berdosa tidak langsung dapat hukuman maut. Orang berdosa itu melalui satu proses. Proses pertama adalah cemar. Setelah dosa dia akan cemar. Setelah cemar apa? Dia akan kena murka Allah. Setelah murka Allah apa? Kena hukuman. Setelah kena hukuman apa? Dikutuk. Setelah dikutuk apa? Baru mati. Dan dalam setiap proses itu, firman Tuhan mengatakan dalam Taurat, orang yang cemar itu akan dihindari, akan dijauhi. Ini dihadapi oleh Yesus. Dia harus dihindari oleh murid-muridnya.
harus dijauhi oleh murid-muridnya, bahkan disangkal oleh muridnya. Nah, itulah prosesnya. Memang harus, karena hukum Taurat mengatakan begitu. Harusnya kita yang dialami itu, harusnya kita yang mengalami itu, harusnya kita yang dihindari, harusnya kita yang dijauhi orang, harusnya kita yang disangkal. Ibu udah menikah belum? Belum. Belum. Nah, siapa sih sudah menikah? Itu ada Ibu Devi itu. Ibu Devi sudah menikah kan? Saya tanya nih, ibu mungkin dengar Petrus menyangkal Kristus. Biasa itu. Enggak, Bu. Kalau ibu jalan bersama suami, jalan sampai di pasar, tiba-tiba ada teman suami ibu. Nanya ke suami ibu, ini toh istrimu? Nah, saya nggak kenal. Rasanya Devi gimana? Ini ada nih temannya suami ibu, datang ke ibu sedang jalan bersama suami di pasar, tiba-tiba teman suami ibu datang, ngomong ke suami ibu, ini istri kamu, kenalin dong. Enggak, saya nggak kenal, nggak tahu saya siapa dia. Kira-kira ibu perasaan ibu Devi gimana? Haleluya, puji Tuhan atau gimana? Marah. Ya kalau marah lumayan, kalau pulang ke rumah kopinya dikasih racun cyanida bagaimana? Sama, suami juga begitu kan? Suami sama istri jalan di pasar, teman istrinya datang ke istrinya ngomong, tolong lu mau kenali dulu suamimu ini. Aku nggak kenal ini siapa. Bagaimana perasaan suami? Kita ditampar kita istrinya begitu. Nah, bayangkan Yesus mengalami hal seperti itu. Yesus mengalami penyangkalan seperti dari Petrus. Itu harusnya bagian dari kita. Jadi banyak orang yang tidak mengenal proses salib itu. Dari segi prosesnya ya tadi Ibu Agustina itu prosesnya. Yang kedua, apa arti salib? Yang baru kita terangkan tadi. Salib itu menunjukkan penderitaan, kematian, penghinaan, dan aniaya dan penyangkalan. 4 tadi itu yang sudah kita bahas. Nanti materinya saya akan kirim. Itu kan dari grup NTT kan? Nanti saya akan kirim ke sana materi. Nah, itu yang tadi saya terangkan tadi itu, yang ada salib itu adalah penderitaan, penghinaan, kematian, penghinaan, dan penyangkalan. Nanti Ibu bisa lihat dari situ. Jadi, semua orang seperti itu. Sehingga kalau dikatakan Yesus pikul salib, dan ingatlah, saat Yesus mengatakan pikul salibmu, itu bukan salibnya Yesus, salib kita masing-masing. Dan masing-masing penderitaan orang juga berbeda-beda. Makanya Yesus katakan, gembira engkau karena engkau hanya menanggung sebagian dari penderitaan Yesus, tapi merasakan kemuliaannya secara utuh. Nah, nanti kita bisa lihat dari situ. Jadi Ibu, ada 2 mengenai salib yang kita pelajari, prosesnya dan arti salibnya. Dan itu semua harus dimengerti. Jadi saya bukan merendahkan, tapi kan banyak Bu, kalau menjelang hari Jumat Agung, apalagi di NTT kan, menjelang banyak kan tuh orang-orang mikul salib, tuh disakit-sakiti badannya gitu kan. Kan tidak melihat itu. Artinya yang namanya mikul salib itu apa? Yaitu tadi, siap menderita. Ya, kenapa? Dengan penderitaan seperti yang dijelaskan seperti tadi. Setiap penderitaan yang saya alami, saya malah bersuka cita, malah saya bergembira karena apa yang tadi sudah diterangkan. Saya harus mati daging saya, supaya saya hidup untuk Allah. Ketiga, saya menerima penghinaan, karena memang saya bukan dari dunia lagi, saya sudah milik Kristus. Katakannya Tuhan sudah memilih saya dari dunia, maka dunia membenci saya. Dan seterusnya. Menyangkal diri, itu namanya salib. Saya tidak percaya. Orang di NTT kan banyak juga yang gampang tersinggung kan. Sama lah kayak orang Batak. Orang Batak tuh gampang sekali tersinggung. Sedikit aja tersinggung marah gitu ya. Jadi nah itu justru walaupun dia ikut mikul-mikul salib gitu ya dalam Jumat Agung, ikut luka-luka segala macam, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan lihat kamu masih gampang tersinggung nggak? Dalam diri kamu ada aku nggak, kata Tuhan. Kalau ada aku, kamu nggak akan mudah tersinggung. Kamu akan mudah memaafkan orang dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu, bukan liturgi lihat orang, bukan itu. Nah, itu nanti materi soal soal proses salib sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Coba Ibu lihat lagi. Kalau tidak ada di materinya, Ibu kasih tahu kepada koordinator Ibu, nanti saya kirimkan apa yang saya terangkan mengenai proses penyaliban.
Yang kedua, mengenai apa itu arti salib sudah kita bahas tadi. Nanti materinya besok kita kirim ke semua grup. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Menjawab Ibu Agustina. Mic-nya Bu, mic-nya dibuka Bu. Makasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Jo. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Agustina. Kita masih